Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat isya dan tarawih yang dicintai Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-17. Insyaallah lanjutkan yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah banyak memberikan untuk kita pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan membuat kita semakin peduli, semakin peka dan semakin perhatian dengan sesama. Mudah-mudahan haus yang sering kita rasakan menginspirasi kita untuk terus haus terhadap ilmu, haus terhadap kebaikan dan haus terhadap manfaat. Dan mudah-mudahan panas-panas yang kita rasakan, lelah, capek, letih selama berpuasa, semuanya membakar, semuanya menghancurkan dan melenyapkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu nama lainnya adalah Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Karena memang inti orang puasa itu sedang berlatih sabar. Ruhnya orang puasa itu orang yang sedang bersabar. Yang ingin Allah bentuk dari manusia melalui Ramadan adalah sabar. Kenapa manusia butuh sabar? Karena semua manusia dilahirkan ke dunia membawa takdir masing-masing. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa, ada senang, ada susah, ada pahit, ada manis. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita latihan sabar, yaitu belajar untuk kuat menahan pahit-pahit, perih-perih, duka-duka dan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang nggak bisa dihindari, hanya bisa dikasih kami dengan sabar. Mereka yang tinggal di gunung diteror sama gunung meletus, yang tinggal di pantai diteror banjir rob sama tsunami, yang tinggal di pegunungan terteror tanah longsor, dan kita yang tinggal di kota terteror banjir, ya semuanya kena kebagian. Tidak ada tempat untuk menghindar. Maka kata para ulama, inna hadhihi dunya khuliqat lil bala fawaddih nafsaka 'ala sabri. Allah ciptakan dunia itu isinya masalah, maka siapkan, kuatkan dirimu untuk menghadapi semuanya. Dan disinilah program Ramadan itu untuk memperkuat kesabaran. Dengan sabar itulah kita akhirnya bisa menghadapi kekurangan-kekurangan hidup dengan baik dan bisa merubahnya menjadi sempurna dengan sabar. Maka di dunia ini kalau ada orang sukses, ya orang sukses dunia maupun akhirat, itu orang yang paling kenyang menikmati kesabaran. Kalau melihat ada orang sekarang hidupnya mapan, kaya, enak, itu orang yang pintar nabung babu. Orang yang kalau dapat duit dipikir-pikir, gak asal beli, ditabung, pengen apa-apa ditahan dulu, tidak mubazir, akhirnya mapan hidupnya. Dan yang sukanya shopping dulu, jangan ada orang kaya, bulan belum habis gaji udah habis. Mereka udah pintar banget menahan diri, makanya akhirnya Allah kasih kemapanan. Begitu. Kalau kita melihat ada orang badannya sehat, kuat, segar, bugar, itu orang yang sudah kenyang sabar itu. Saat orang-orang makan seenaknya, dia makannya yang ini yang sehat. Saat orang setiap hari tidur rebahan sambil main HP, dia olahraga, makanya badannya sehat. Kalau yang hobinya itu makan sembarangan, ya hobinya itu tiduran mulu, nggak pernah gerak, terus malamnya begadang, kok tiba-tiba pengen badannya seperti Allah gitu ya. Itu bisa tahan sampai 30 aja, itu alhamdulillah. Dan di Jepang itu ada kepulauan namanya Okinawa, itu masyarakatnya punya rata-rata 200 tahun. Tapi tahu makanannya apa? Sayur, ikan, daging. Saat itu kita daging. Mereka di sana nggak kenal sebelah, nggak kenal cireng, sirop, ya, apalagi yang berbeda sampai 40, nggak ada jono. Makanya
hidupnya relatif lebih bagus ketimbang kita, lebih berkualitas. Karena mereka juga sabar. Walaupun dunia semakin maju, santai aja kita hidup seperti biasa saja. Jadi sini maka orang yang sabar itulah orang yang akhirnya menang melawan hidupnya masing-masing. Termasuk nanti kalau di akhirat kita melihat ada manusia-manusia sukses, itu juga orang yang di dunia dulu sangat-sangat sabar. Kalau nanti jenengan di akhirat lihat ada orang pakai mahkota, lalu pakai jubah terbuat dari cahaya, orang tuanya juga pakai mahkota dan jubah cahaya, itu dulu di dunia orang yang hafid Quran, ngapalin Quran huruf demi huruf, kata demi kata, lembar demi lembar, hafal 30 juz, tiap hari di murojaah sampai meninggal hafalannya mungkin sempurna, maka Allah muliakan. Nah, kalau kita belajar Quran dan ngantuk, lain ya, nggak bakal kasih mahkota ya. Baru ketemu Quran aja udah muak ya. Mereka yang penuh kesabaran bersama Quran, itulah yang akan Allah muliakan. Maka di akhirat itu nanti isinya orang-orang yang dimuliakan Allah gara-gara di dunianya udah kenyang sama kesabaran. Disinilah maka kita perlu sekali yang namanya kesabaran, dan Allah program lewat puasa Ramadan. Melalui puasa kita belajar mentaati Allah dengan sabar, meninggalkan larangan Allah dengan sabar. Latihan gak enak ditahan. Pokoknya kalau kita kuat menahan gak enak itu namanya sabar. Jangan ikut pengajian. Kalau pengajiannya cepat ya pahalanya singkat lah. Tapi kalau agak panjang ini ditahan, pahalanya tambah banyak. Mau singkat atau banyak? Banyak. Tapi lama kita ya. Nabi Muhammad itu kata Hudzaifah ibn Yaman, lu kadang kalau menyampaikan sesuatu penting maka habis subuh pengajian tembus sampai duhur, habis duhur dilanjutin lagi sampai asar, maghrib berkelar. Rasul ngomongin kejadian mulai hari itu sampai kiamat tiba. Gimana? Ya pahalanya banyak, tetapi kita nunggunya dari habis subuh sampai maghrib. Ya, pahalanya tambah banyak. Sholat tarawih itu kalau mau pahalanya tambah banyak, ya harus tambah panjang. Nah kalau sholatnya cepat, ya cuma satu tul ya oleh begitu ya, ya nanti kita nggak dapat apa-apa. Ya, cuma dapat sahur dua, cuma dapat nahan kantuk dua, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau mau, ya kita panjangin dikit, begitu ya. Nah di sini maka makna sabar kata Ibnu Qayyim ada 3. Yang pertama adalah hafsun nafsi, menjaga diri antasahut alal makhluk. Jangan sampai membenci takdir jelek. Jaga hatimu, jaga jiwamu, jaga dirimu, jangan benci takdir jelek. Ya, sebab itu yang menentukan Allah 50.000 tahun sebelum kita langit bumi diciptakan sudah ada catatan takdir yang akan kita jalani dalam hidup. Ya, maka dari itulah kalau terjadi apapun yang pertama harus kita pikirkan ini sudah ada ketetapan Allah. Jangan disangkal, jangan sampai kita ya murka terhadap takdir kita. Sampai level kita harus ridho pada takdir itu gini Bang. Seandainya kita punya tetangga ahli maksiat, kerjaannya dosa terus tapi hidupnya bahagia. Dan kita yang tiap hari di masjid, kok hidupnya gini aja, bisa terima kan? Itu ketetapan Allah ya. Kalau Allah menetapkan seperti itu, terimalah. Gak usah khawatir, Allah gak bakal mendolimi kamu. Jadi kita harus bisa terima. Saya anak tiap hari saya ajarin untuk jadi soleh, gak soleh. Giliran teman anaknya tiap hari dilepas, gak pernah dicari-cari, pulang-pulang jadi anak soleh. Bisa terima kan? Kalau kita yakin takdir itu dari Allah, jangan sampai kita lakukan. Oke, akan saya terima, mungkin anak saya harus saya didik lebih lagi dan lain-lain. Kalau kita sudah membenci takdir, iman kita berarti sudah potong kepalanya. Kata Ali bin Abi Thalib, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Posisi sabar dalam imanmu seperti kepala dari tubuhmu. Kalau kamu gak punya sabar, berarti kamu manusia tanpa kepala. Ya, kita belajar sabar lewat hati. Yang kedua, Allah kalau ngasih kita ujian musibah, itu kan karena keadilan. Itu pun sama Allah paling banyak yang diskon. Maka kita latihan sabar. Kalau ada apa-apa jangan nyalahin siapa-siapa, terimalah. Jadi kalau jalan ke Sandung itu gak usah, ini jalan kok bisa banyak batu, ini mesti proyek korupsi ya, lurahnya mesti ikut makan. Gak usah jauh-jauh Pak. Kita ke Sandung itu gara-gara kita punya dosa.
yang harus kita terima sebagai sebuah kafarat. Yang ketiga, saat kita kena musibah, ingat selalu firman Allah, inna ma'al usri yusra. Enggak mungkin susah terus, ada mudahnya nanti. Dan menunggu datangnya kemudahan itu ibadah yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya, kendalikan jiwamu. Belajarlah menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan takdir tidak baik itu untuk pengingat kita. Dengan kalau jalan dompetnya tidak pernah hilang, itu kadang lupa nyebut, Pak. Tapi giliran hilang langsung astagfirullah, masya Allah, la ilaha illallah, ya Allah ya Rabbi, mana dompetku ya? Tiba-tiba aja jadi orang yang ucapannya fasih berzikir, Pak. Nah, coba kalau misalnya kemarin dompet tidak pernah hilang, udah juga pernah nyebut. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala kasih musibah, Allah masih peduli sama kamu, biar kamu ingat. Kalau Allah sudah tidak peduli, kamu dibiarin mau kayak apa saja, biar nyemplung neraka sendiri pun. Makanya kita ini masih disayang Allah kalau ada musibah-musibahnya. Biar ingat, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kadang disuruh ingat nikmat, kamu kemarin pernah bersyukur. Kadang disuruh untuk mawas diri supaya besok hati-hati. Ya, nggak ada musibah itu kok percuma, nggak ada manfaatnya segala. Semuanya bermanfaat. Kadang juga untuk ngasih pelajaran orang lain, biar kita ini lebih dewasa, kalau ngomong lebih hati-hati. Ya, subhanallah. Di YouTube itu saya pernah lihat ada seorang pemuda, Pak, yang sudah cuci darah tak berapa ribu kali, Pak. Dia menceritakan setelah kena gagal ginjal dan cuci darah ribuan kali itu, Pak. Akhirnya sekarang dia cerita, ya buat teman-teman anak muda, tolonglah hindari minuman-minuman yang kemasan itu. Saya dulu waktu masih muda tak pernah mikir bakal kena beginian. Akhirnya saya kena. Ya saya dulu suka banget minuman-minuman yang rasa-rasa begitu. Nah itu pelajaran buat kita, sehingga jadi pahala jadian insya Allah buat dia. Kalau udah ngalamin itu kita percaya kan? Masih ada yang percaya? Pengen ikutan? Ya terusin aja begitu ya. Itu pelajaran. Yang kedua, hafsul lisan anis syakwa. Orang sabar itu bisa jaga mulut, jangan sampai ngeluh, curhat, jangan sampai ya ngomel-ngomel tentang musibah yang diterima. Belajarlah mengendalikan mulut. Kalau harus berkata, katakanlah. Ya, qadarullah wa masyarakat. Semuanya sudah takdir. Gak kuat, masih tetap ya dongkolnya belum hilang. Ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun yang terjadi pokoknya tetap segala puji bagi Allah. Gak kuat di depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap gak kuat, masih tetap dongkol. La ilaha illallah. Sebenarnya lengkapnya la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Itu untuk menguatkan hati. Dan jangan ngomong aneh-aneh saat kena musibah. Ya. Kadang-kadang kita ini diuji dikit dari omongannya udah agak nyanyi, Pak. Ya, ngajarin anak matematika perkalian susah begitu, anak diajari tidak bisa-bisa, kadang kita langsung, angel gitu ya. Nggak ada yang angel, itu ada amal soleh. Kita ajarin biar bisa, biar pinter. Kita ulang-ulang biar pahalanya tambah banyak. Kalau sekali langsung pinter ya hilang, sudah tidak akan dapat pahala lagi. Ya, jadi kita belajar, insya Allah latihan sabar, menjaga mulut saat kena musibah, jangan ngomong aneh-aneh, jangan doakan jelek untuk diri, untuk istri, untuk anak, untuk hartamu, jangan doa jelek. Ya, usahakan ngomong yang baik-baik. Kemudian yang terakhir adalah hafsul jawari amma yuhibbu Rabb subhanahu wa ta'ala. Menjaga anggota tubuh, jangan melakukan hal-hal yang menggambarkan kamu gak ridho sama ketetapan Allah. Ya, dan saya bisa merasakan, Pak, memang perih dengan takdir yang buruk itu. Mau jualan es teh, udah mateng, udah beli es, udah beli cup, siap jualan, mendung. Ya, disusul geledek, hujan deras, masya Allah. Mau jualan es teh kalau lihat cuaca begini langsung, ya, yang dari rumahnya senyum langsung seketika langsung murung kan, ya, ditanya aja udah gak nyambung gitu. Nah ini, yang lebih parah lagi kalau sampai daripada begini, buang aja gitu ya. Nah itu lebih parah lagi perbuatan itu.
Kok baru habis itu hujannya reda gitu ya, kapok namanya itu ya, syukuri. Tapi Allah jangan sampai kita sikapi dengan begitu. Kalau mungkin Allah belum mengizinkan ya, siapa tahu mungkin hari ini dari saudara saya, bukan dari saya jualan. Tapi siapa tahu dari saudara lagi barokah, dari barokah itu jadi mudah. Ya, saya lihat ada banyak sekali petani wortel. Itu gara-gara wortel harganya anjlok, dibuang wortelnya. Kenapa nggak berusaha nyari panti asuhan atau pondok pesantren? Bismillah biar dimakan, jadi barokah, hidup saya makin membaik. Ada yang jualan cabai juga begitu Pak. Kalau cabai lagi makan bisa 100 lebih, tapi kalau pas lagi murah, karena petani 3.000 untuk bayar itu kan petiknya nggak dapat. Kadang mereka udah sekian, udah buang aja di sini. Ya Allah, jangan melakukan hal-hal yang justru membuat Allah semakin murka pada kita. Mari bersama-sama kita jaga. Makanya kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi beliau menyampaikan as-sabru tajarrubul ma'ruf min duni ta'abbus. Ya, yang namanya sabar itu adalah kamu menelan pahit tapi wajahmu enggak cemberut sama sekali. Itu baru sabar. Kata Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, gurunya Imam Malik, lu ditanya sabar itu apa sih? Lu jawab, kamu sebelum kena musibah sama setelah kena musibah kalau wajahmu masih sama, berarti kamu sabar. Berarti orang kena musibah nyengir dua aja itu udah mengurangi pahala banyak. Ya, apalagi setelah musibah itu udah malas tidur. Udah, nggak usah, nggak apa-apa. Ayo makan gratis itu, nggak. Mancing, nggak usah. Kamu saja sono. Saya udah nggak niat kayak begituan. Orang kalau sudah nggak niat bakal menjalani hidup gara-gara musibah, itu berarti tanda nggak sabar. Makanya Allah beritakan dalam surat Maryam yang sedang difitnah begitu hebat dan dahsyat, dikata-katai dengan begitu keji, sama Allah diperintahkan wakuli, wasrobi, wakoring, ayman. Wahai Maryam, walaupun hidupmu berat, tetap harus makan, harus minum, dan harus tetap bahagia. Gak boleh gak. Sesusah apapun kita tolong. Nabi Muhammad itu kadang hidupnya susah banget. Tapi kalau ketemu orang tetap senyum, menyembuhkan dengan musibah. Itulah laki-laki, ya. Itulah sosok seorang muslim, bisa menyembunyikan rasa yang tidak nyaman, tidak enak demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan puasa ini benar-benar melahirkan suami-suami yang sabar, istri-istri yang sabar, anak-anak yang sabar, pemimpin yang sabar, rakyat yang sabar, dan melahirkan umat yang sabar. Amin ya rabbal